Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Rosalita Melali Mansyur dengan NIM 057 dari kelas PGMI 2C. Izinkan saya mempresentasikan artikel yang telah saya buat dalam bentuk PPT kali ini yang berjudul Dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali songo yang memperkenalkan agama Islam melalui kesenian. Salah satu kesenian yang paling populer adalah wayang. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi dan wafat di Tuban pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yakni Dewi Nawaningrum. Beliau sangat berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan pengertian dakwah secara singkat. Dakwah merupakan tindakan untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Dakwah wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang muslim ketika berdakwah, harus melihat situasi dan kondisi agar dakwahnya dapat berhasil diterima oleh masyarakat. Pemilihan model dakwah yang dapat membuat dakwahnya berjalan dengan lancar seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sistem dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwahnya melalui kesenian Jawa karena masyarakat Jawa pada saat itu masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke masyarakat yang masih awam. Selain itu, Sunan Kalijaga mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan menggabungkan unsur Islam. Beberapa kesenian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah, salah satunya adalah wayang. Beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat. Pada saat itu, beliau berdakwah agama Islam sebagai dalang yang berkeliling di wilayah Pajajaran hingga Majapahit. Tak hanya sebagai dalang wayang, beliau juga menjadi dalang pantun. Apabila ada masyarakat yang mengadakan pertunjukan wayang, maka Sunan Kalijaga tidak memungut uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat dan menyebabkan Islam berkembang dan menyebar dengan cepat. Yang kedua adalah gamelan. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika melakukan pertunjukan wayang atau acara lainnya. Dalam pertunjukan wayang, ketukan gamelan sudah diubah mendapat iramanya sesuai dengan lakon yang akan dimainkan. Selain digunakan dalam pertunjukan wayang, gamelan digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Kesenian yang ketiga adalah tembang. Tembang-tembang yang diubah oleh Sunan Kalijaga seperti Rumekso ing Wengi dan tembang Lir Ilir. Dalam tembang Rumekso ing Wengi ini melambangkan doa saat malam hari setelah melaksanakan sholat tahajud. Tembang ini disusun Sunan Kalijaga dikarenakan masyarakat Jawa masih kesulitan dalam menghafal dan melafalkan doa dalam bahasa Arab. Yang keempat adalah grebeg dan sekaten. Ide untuk menggabungkan kebudayaan grebeg dan sekaten dengan ajaran Islam muncul saat Sunan Kalijaga mencoba menarik masyarakat datang ke masjid dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga memiliki inisiatif untuk menggabungkan unsur kebudayaan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Jawa, lalu menggunakan gamelan dan tari-tarian lingkungan keraton untuk meramaikan pelaksanaan grebeg Maulid. Yang kelima adalah tradisi suronan. Kata suronan berasal dari bahasa Arab, yaitu Asyura, yang berarti hari ke-10 bulan Muharram. Karenanya, hari pertama bulan ini merupakan tahun baru dan perayaan memperingati tahun baru Islam. Perhitungan dimulai dari hari ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya berangkat dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini dinamakan hijrah. Peristiwa ini menjadi dasar perhitungan tahun Islam dan sering dianggap sebagai titik tolak kebangkitan dan pergolakan sejarah Islam. Kesimpulan, Sunan Kalijaga dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau mendalang dengan sangat baik dan hebat. Saat beliau mendalang, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islam agar dapat diterima secara mudah oleh masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.